sebelum kita mulai, kenapa saya pilih topik yang mau kita bahas ini, network marketing mindset? Dia nggak memahami sebenarnya bisnis yang mereka lakukan. Mau dibilang apapun, mereka tahunya cuman kalau mau ketemu orang, yang ngomong produk bagus. Oke, saya masuk ke slide ya. Siap semua teman-teman, yang siap ketik siap. Network marketing mindset, berpikir seperti builder bukan sekedar menjual. Tapi saya mau kasih disclaimer sama Anda. Saya nggak ngomong di sini menjual itu salah ya. Kita clear dulu nih. Saya nggak ngomong menjual itu salah, enggak. Karena kadang-kadang omongan saya dipelintir. Jangan belajar di ELP. Kalau belajar di ELP, Bang Indra nggak nyarankan kita jualan katanya. Itu keliru kan? Saya nggak pernah ngelarang orang jualan. Saya cuma bilang berpikir seperti builder, bukan sekedar menjual. Jadi tahapan menjual itu tahapan orang pemula, basic. Jadi kamu harus mulai berpikir seperti seorang builder. Kalau kamu nggak dapat berpikir seperti builder, yang terjadi nanti bisnismu akan kayak yoyo. Naik, turun, naik, turun, naik. Karena tidak ada di situ daya ungkit atau leverage ya. That's why kenapa saya bilang, Anda perlu memahami network marketing mindset ini. Ini secara komprehensif. Anda nggak akan bisa menjabarkan hanya sekedar, ya saya nggak akan, ya mungkin di luar sana Anda akan cuma disuruh bagaimana cara jualan dan segala macam. Tapi at least saya mau tanamkan dulu kepada Anda software yang benar. Jadi jangan cuma slogan-slogan ciptakan passive income. Passive income nggak akan terjadi kalau Anda nggak berpikir seperti builder. Kalau hanya Anda sebagai penjual, tidak akan terjadi passive income. Jadi selalu orang akan mencari cara yang paling gampang, menghindari derita, mencari apa? Pleasure, kenikmatan. Karena memang lebih gampang menjual daripada membangun jaringan. Kalau saya kasih perbandingannya itu sekitar 1:10. Lebih sulit 10 kali bagaimana cara kita membangun jaringan daripada kita menjual. Itu memang realitanya. Makanya banyak orang itu lebih nyaman ya cari yang lebih gampang aja gitu. Dan itu nggak salah. Slide selanjutnya. Miskonsepsi umum. Network marketing itu jualan produk mahal ke teman sendiri. Miskonsepsi artinya salah tanggap, salah paham. Ini mindset yang keliru dan hasilnya keliru. Kebanyakan orang gagal karena ekspektasinya instan. Padahal yang benar itu adalah membangun aset jangka panjang berbasis relationship atau hubungan dan komunitas. Selama ini kita dituduh oleh banyak orang atau teman-teman Anda bahwa kalau Anda menjual produk network marketing, Anda menjual kepada teman atau kolega Anda, saudara Anda dengan produk yang mahal. Jadi seakan-akan ada persepsi, oh ini kok di pabrik cuman modalnya cuma 1.000 kok dijual 100.000. Ini pemikiran yang ngaco menurut saya. Emang menurut kamu iPhone ini, misalkan iPhone harga 30 juta, modalnya berapa? Emang nyampe 5 juta? Kagak. Mungkin 1 juta pun nggak nyampe. Jadi kayak seakan-akan kalau berbisnis itu orang udah pasti ngambil untung. Dan ngambil untung itu salah gitu. Ini yang sudah ditanamkan. Jadi hati-hati. Kenapa cara berpikir seperti itu jadi heboh lah ya? Ya karena kadang-kadang kitanya sendiri membiarkan. Aku cari di sosial media produknya harganya ternyata 500.000. Kok jual 1,5 juta? Kayak jadi Anda yang nipu, bener nggak? Padahal betulan harga itu 1,5 juta. Dia jual 500.000. Tapi seakan-akan Anda yang tertuduh menjual produk mahal. Betul nggak? Siapa yang pernah alami seperti itu? Mau apapun produknya, mau apapun jenis bisnisnya, itu kalau Anda cari di Tokped atau cari di marketplace, pasti ada yang lebih murah, guys. Bukan berarti kalau kita menjual sesuai dengan harga retail, harga apa segala macam, karena orang dapat lebih murah, kita jadi yang disuruh dibilang menipu. Miskonsepsinya seperti itu. Jadi itu harus Anda luruskan ini. Saya selalu bilang sama teman-teman di ELP, ayo yang di ELP di sini siapa aja? Ketik di kolom komen. Yang orang di ELP, kalau Anda masih ingat, kalau kamu goalnya join di perusahaan network marketing hanya untuk cari duit, dapat duit saja, dapat komisi, berarti kamu keliru. Kalau kamu cuma dapat duit 5-10 juta tiap bulan, 20 juta, berarti kamu belum paham ngapain kamu di network marketing. Karena kalau kamu di network marketing udah terjun di perusahaan manapun, cara berpikirmu itu kamu sedang membangun aset jangka panjang berbasis relationship dan juga komunitas. Kamu lagi bangun aset yang dimana goalnya itu adalah transformasi hidup. Transformasi hidup termasuk di situ ada uang, ada namanya jalan-jalan, tapi ada namanya pertumbuhan diri. Bukan hanya sekedar dapat uang reward gitu. Jadi kalau 1 tahun, 2 tahun Anda belum dapat apa-apa, 3 tahun bahkan 5 tahun belum dapat apa-apa, kalau Anda konsisten melakukan itu masih normal. Siapa yang baru join 1-2 tahun belakangan ini di network marketing udah langsung aku kok belum dapat apa-apa gitu. Tapi yang saya maksud di sini rentan waktu 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu ya enggak, itu harus konsisten ya. Jangan merasa oh saya udah 5 tahun coach, tapi sebenarnya 3 tahun enggak ngapa-ngapain. Itu kita enggak itu. Sampai di sini nangkap enggak teman-teman? Jadi goal pertamanya kalau Anda mau terjun di network marketing, Anda harus merubah kenapa Anda join di network marketing. Bukan sekedar duit, transformasi hidup. Kalau Anda sampai sekarang belum juga nangkap akan itu, ya gak heran mungkin banyak tim-tim Anda yang muntaber dan segala macam.
Goalnya Anda join network marketing itu bukan sekedar mendapatkan duit, tapi perubahan hidup. Perubahan hidup siapa? Yang pasti pertama itu adalah perubahan hidup dirimu. Setelah hidupmu berubah, baru kamu bisa membantu perubahan hidup dari teman-temanmu, timmu, orang di sekitarmu. Banyak orang di luar sana yang tidak sampai di sini dia punya pemahaman. Jadi ketika ada yang timnya pindah perusahaan, dia ikut-ikutan. Leadernya pindah, berhenti, dia ikut berhenti. Jadi dia nggak punya pemahaman dan prinsip yang kuat. Karena goalnya cuma dapat duit. Gitu nggak dapat duit, dia kecewa. Ternyata sulit nih katanya. Dia kira join, duduk diam, dapat duit. Nah ini kan ngaco. Berbagai alasan dirangkai, berbagai alasan dikarang. Leader saya tidak membantu saya, ini tidak mensupport saya gitu. Kalau kamu masih berpikiran orang lain akan membantu kamu untuk perubahan dalam hidupmu, kamu salah besar. Yang bisa membantu kamu hanya dua orang. Satu, Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua dirimu. Jangan kau berharap saya ini kecewa karena leader saya ini tidak membantu saya. Bla 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 bla. Berapa banyak orang memutuskan untuk berhenti ataupun stop hanya gara-gara dia merasa leadernya tidak pernah support. Leader itu tidak support saya. Dia akan mencari semua kesalahan-kesalahan dari orang lain. Padahal dianya yang nggak bertumbuh. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau Anda yang betul-betul terjun di dunia network marketing, apapun perusahaan Anda produknya skincare, suplemen, produknya barang-barang yang lain, kayak asuransi, apapun, prinsipnya, kalau Anda mau prinsipnya adalah pertumbuhan perubahan hidup atau transformasi hidup, saya nggak bilang bahwa apa yang kita hadapi nanti ini gampang. Enggak. Sama sekali nggak gampang. Tapi ketika Anda punya pemahaman mindset yang benar tentang network marketing, ketika masalah itu datang, tantangan itu datang, kita bisa menghadapi dengan lapang dada. Kita nggak akan mencari-cari siapa yang disalahkan gitu. Stop, banyakin introspeksi diri, banyakin belajar upgrade diri. Jadi ini cara berpikir. Kalau kamu berpikirnya terjun di network marketingnya, kamu lihat kesalahan-kesalahan aja, itu ada yang masalah dengan program kamu. Kalau program itu nggak kamu rubah, nggak akan terjadi perubahan dalam bisnismu, nggak akan terjadi perubahan dalam timmu, nggak terjadi perubahan dalam hidupmu. Saya yakin Anda pernah dengar istilah IBO, Independent Business Owner. Saya yakin semua pasti tahu istilah itu. Apa kata depannya? Independent. Independent sama dengan apa? Sama dengan mandiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah mandiri? Apakah kamu sudah bisa presentasi sendiri? Apakah kamu sudah bisa bikin acara sendiri? Bikin home sharing sendiri? Bikin table talk sendiri? Apakah kamu sudah bisa coaching sendiri? Coaching tim kamu sendiri? Mana independennya? Jadi selama ini tidak paham dengan konsep-konsep seperti begini, prinsip seperti begini, nggak akan kemana-mana bisnismu, bro, sis. Yang ada, Anda akan mengulangi lingkaran-lingkaran yang sama. Jatuh bangun, pindah. Jatuh bangun, pindah. Ada yang baru, pindah lagi. Coba, selalu akan berulang. Nggak akan terjadi perubahan sama sekali. Selama kamu nggak decide, selama kamu nggak memutuskan, kamu akan menjadi mandiri, nggak akan terjadi perubahan. Kamu harus memutuskan terhadap dirimu sendiri. Saya mau mandiri. Nah, syaratnya jadi mandiri, pertama-tama ya kamu cari upline leader kamu perusahaan, ajarin cara presentasi, ajarin cara untuk tahu produk knowledge, ajarin cara coaching, ajarin cara table talk. Begitu yang namanya mindset network marketer. Bukan sebentar-sebentar, aku nggak bisa jalan karena upline-ku nggak mau bantuin aku. Upline-ku tidak support. Dia cuma mikirin kaki-kaki kecil aja. Gimana kayak gitu? Kalau orang Medan bilang, cemana ini? Selama masih begitu cara berpikir ya tentang network marketing, trust me, bisnismu nggak akan kemana-mana. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Apa itu network marketing modern? Istilah network marketing modern itu bukan sekedar menjual produk. Yang kedua, basisnya itu membangun komunitas dan jaringan distribusi. Menggunakan sosial media sebagai tools untuk meleverage, membuat daya ungkit. Dan yang keempat, dia akan dibayar berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan jaringannya. Dia bukan sekedar menjual, tapi dia build community dan dia membangun jalur distribusi. Dia menggunakan sosial media sebagai alat leverage. Sosial media bikin konten, bangun personal branding. Dia di sosial media bukan hard selling. Di sosial media, gunakan sosial media untuk dia meningkatkan visibility. Dia rajin bikin konten, dia rajin live, tapi dia bukan hard selling. Tapi membuat dirinya findable, membuat dirinya dikenal banyak orang. Tapi itu tools. Dan dia akan dibayar. Dengan melakukan itu, orang akan mulai trust sama dia. Mulai bergabung sama dia, sehingga dia punya komunitas bertumbuh. Dan dari situ dia akan mendapatkan kontribusi dalam bentuk komisi. Jadi Anda harus ingat juga, di network marketing itu ada jenis dua dalam marketing plan apapun. Unilevel, binary, ataupun hybrid, atau apapun namanya. Biasanya network marketing secara umum itu dibayar dengan dua cara.
penjualan sales pribadi, personal sales, komisi dari personal sales. Yang kedua, komisi dari grup. Kalau kamu melakukan penjualan, itu namanya personal sales. Jual produk, jual paket. Tapi kalau dari komisi berasal dari grup, bonus pairing, bonus matching, bonus overriding, apapun itu bonus grup namanya. Jadi, network marketing modern itu mengandalkan dua hal. Penguatan terhadap personal sales dan juga group sales. Makanya menggunakan sosial media. Kenapa sosial media? Karena sosial media itu alat tools yang paling gampang, paling mudah untuk menciptakan leverage daya ungkit. Kalau Anda tanya saya ini produk lama juga. Saya dari 2001 udah kenal network marketing. Prospek orang yang kita kenal, yang dicuci mobil, sebar-sebar brosur. Kalau kamu terus melakukan hal itu, percayalah, Gen Z gak akan mau jadi timmu. Ada mau Gen Z, suruh datang ke rumah orang yang gak dikenal, presentasi, ngajak orang kenalan, terus habis itu nawarin produk dan bisnis. Emang ada yang kayak gitu lagi? Mereka mau pakai sosial media, bikin konten. Ya ada yang joget-joget lah, ada yang konten edukatif lah, ada konten yang inspiratif, apapun itu. Ada yang konten humoris lah. Nggak mau mereka begitu-gitu lagi. Tapi kalau Anda nggak mau berubah cara pandang Anda terhadap network marketing, Anda terus bertahan dengan model-model yang lama tanpa, saya nggak bilang prinsipnya berubah ya. Sudah saatnya kita itu juga beradaptasi. Jangan kamu sebagai leader, kadang-kadang ngomongnya sama timmu, kalau kamu motivasi timmu, kita harus keluar dari comfort zone. Kita harus keluar dari comfort zone. Kamunya nggak pernah keluar dari comfort zone. Kamunya, aduh aku gaptek, aku susah, malu bikin konten, bla 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 bla. Segudang alasan. Jangankan orang tua coach yang masih muda aja banyak yang nggak mau ngandelin sosmed. Ya, kalau dia bilang malu, cara apa yang dia lihat itu contoh yang salah. Banyak orang salah persepsi, dilihat contoh-contoh yang salah. Misalkan kenapa orang malu? Misalkan disuruh hard selling tiap hari 8 jam live untuk jualan produk-produk network marketing. Ya itu malu lah. Tapi bikin konten-konten yang bermanfaat. Jadi harus mulai sederhana, taklukkan dirimu untuk mulai berkembang dan belajar. Ya, jadi jelas ya apa itu network marketing modern. Oh kita nggak usah modern-modern, yang penting mbuh piye caranya, yang penting kita dapat duit. Action aja. Gimana pun caranya. Iya, tapi bentar-bentar timmu rontok. Bentar-bentar ada masalah yang nggak bisa kamu selesaikan. Bentar-bentar kamu akan mulai dari nol lagi. Mungkin kalau kamu yang udah lama di network marketing paham apa yang saya maksud gitu. Ujung-ujungnya kalau kamu nggak bangun fondasi yang kuat, kamu akan kembali selalu ke titik nol. Kayak pom bensin. Nah pertanyaannya adalah, medsos cara mainnya yang bagaimana? Itu hal yang berbeda. Kenapa saya tulis buku ini? Karena saya pengen kasih tahu sama kalian, bermain medsos yang bagaimana yang benar. Jangan asal main medsos. Hai teman-teman network marketer, welcome to Academy ELP. Dan di sini, di fitur ini, menurut saya fitur yang terbaik karena Anda bisa mempelajari banyak hal. Mulai dari kurikulum ELP yang sudah tersusun rapi, dan juga ada juga video-video yang lain yang sudah bisa Anda akses tentunya kalau Anda sudah bergabung di ELP. Dan ada fitur yang baru teman-teman ya, yang bisa Anda gunakan, yaitu di setiap video akan ada komentar. Jadi Anda bisa memberi komentar terhadap satu video atau bertanya di situ, dan bahkan bisa saling jawab gitu loh. Dan yang paling penting lagi, apapun ceritanya, setiap aktivitas Anda itu Anda bisa tracking, yaitu dengan cara menandai setiap video yang telah Anda tonton. Nah, apa kegunaannya? Tentu itu kegunaannya buat diri Anda sendiri, dan kedepannya buat Anda bisa memantau progres daripada tim Anda. Apakah mereka sudah menonton video A, B, C, dan D. Jadi dengan tahunya kita progres dan bisa men-tracking, itu bisa membantu Anda dan tim untuk berkembang. Nah, ini yang mungkin yang membedakan. Karena banyak juga yang nanya sama saya, apa bedanya Bang kalau kita nonton dari YouTube atau playlist YouTube? Ya jelas berbeda. Karena kalau di YouTube memang Anda bisa buat playlist, tapi Anda nggak bisa tracking. Anda nggak bisa tahu tim Anda itu menonton sampai sudah di mana gitu loh. Jadi yang paling penting di network marketing, sekali lagi ingat, ketika kita bisa men-tracking aktivitas dari tim kita, itu lebih gampang buat teman-teman untuk bisa meng-coaching, mentoring tim Anda tanpa harus selalu memotivasi. Oke? Selamat menikmati, enjoy, sukses selalu teman-teman nanti. Bye. Yang paling penting adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu didapat dari komunitas yang positif. Komunitas yang kita saling mensupport. Komunitas yang saling menguatkan. Jadi kalau Anda sering-sering bergaul dengan orang yang justru membuat Anda makin down, ya itulah jadinya.
Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di open class nextnya, yang kita nggak tahu kapan. Terima kasih. Sukses selalu. Bye-bye.